Kenapa justru selama ini ketika Anda dulu belum bekerja, Anda nggak punya masalah finansial? Kenapa ketika Anda sekarang sudah punya uang sendiri, justru Anda malah punya hutang, mencicil nggak habis-habis, udah kerja tapi kok nggak kaya-kaya? Apakah Anda sekarang merasakan itu semua? Video kali ini saya akan membahas mengapa uangmu semuanya cepat habis. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Saya akan membahas 6 alasan mengapa uangmu cepat habis. Saya sudah pernah membahas video ini sekitar beberapa tahun yang lalu, tapi kali ini dari sudut pandang yang berbeda yang saya sesuaikan dengan kondisi di tahun 2024. Uangmu cepat habis itu bukan masalah gajimu, tapi juga masalahnya di pengelolaan. Tetapi topik yang pertama yang saya bahas di sini, karena memang gajimu kecil, penghasilanmu kecil, to the point aja saya bilang. Mengapa penghasilanmu kecil? Kalau hari ini kamu malas tidak belajar, ya tidak bertumbuh, ya kamu nggak punya skill. Kamu cuman buruh gitu loh. Ya mohon maaf, saya bukan hari ini mendiskreditkan buruh atau menghina buruh, tidak. Tetapi kalau Anda yang kelas buruh menonton ini, Anda nggak boleh mengeluh dan nggak boleh komplain kalau penghasilanmu kecil. Karena memang skillmu cuman skill fisik. Anda nggak punya skill lain selain menghasilkan uang, selain menukar fisikmu menjadi uang gitu. Atau yang kedua, yang sudah pernah saya bahas video Anda sebelumnya, yaitu kalau satu keluarga itu ya, asumsi satu orang istri, suami dan 2 orang anak, jadi 4 orang anggota keluarga, itu minim loh ya, saya nggak ngomong mertua dan sebagainya, itu bisa lebih fatal. Dan penghasilanmu adalah 2,5 juta rupiah per bulan, itu Anda dikategorikan orang miskin. Ini benar, bukan saya yang bicara, tapi memang ada data dan statistiknya. Tolong tonton video saya sebelumnya. Ini nggak peduli di kota manapun, apalagi Anda tinggal di kota besar, itu betul-betul dikategorikan miskin. Tapi kalau misalkan Anda tinggalnya di pedesaan, di mana Anda mungkin let's say penghasilanmu 2,5 juta, Anda pulang masih bisa makan atau kebutuhan pokok Anda masih dipenuhi oleh hasil kebun Anda. Nah, kita nggak bisa bilang. Menurut saya 2,5 juta rupiah itu, menurut saya bekerja hanya untuk mengisi waktu luang mungkin. Kalau Anda hidup di pedesaan. Tapi kalau Anda hidup di perkotaan dan Anda mengandalkan satu-satunya gaji dari penghasilan kamu, itu pasti habis. Jadi tidak ada orang yang berskill dan rajin yang miskin. Jadi oleh sebab itu penghasilanmu kecil ini sudah sebuah fakta. Oleh sebab itu mungkin konten ini terasa menyakitkan hati, tapi yang saya sampaikan ini benar-benar fakta, yaitu Anda harus punya skill untuk menaikkan penghasilanmu. Nah yang kedua adalah bahaya penghasilan kecil adalah, buat yang hari ini penghasilanmu kecil, besar kemungkinan pekerjaanmu ini akan digantikan robot dalam 20 tahun ke depan. Anda lihat sekarang robot itu di negara-negara maju, yang mana menyewa pembantu itu mahal sekali. Katakanlah seperti kayak kakak saya di Amerika ya. Saya selama tinggal di Amerika nggak ada yang bantuin kita cuci piring, nggak ada yang bantuin kita cuci baju, nggak ada yang bantuin kita. Semua pakai mesin cuci, semua pakai pengering. Mereka di situ itu sudah negara modern dan mereka udah hidup itu sekitar 20 tahun terakhir seperti itu. Kenapa? Menyewa tenaga kerja itu sangat mahal. Makanya kenapa TKI, tenaga kerja Indonesia itu laku. Seperti kayak di negeri tetangga, seperti kayak Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Korea. Kenapa laku? Ya karena mereka negara modern dan mereka menganggap tenaga kerja dari Indonesia itu murah gitu loh bagi negara maju seperti mereka. Sedangkan kami, negara di Indonesia, bekerja ke sana gajinya tinggi sekali daripada saya bekerja di sini. Nah, oleh sebab itu, tetapi kalau skill Anda cuma itu satu-satunya, maka pekerjaan Anda akan digantikan robot dalam 20 tahun ke depan. Karena biasanya yang penghasilan kecil itu pekerjaannya repetitif. Nyapu, ngepel, cuci baju. Ya sekali lagi saya ini hari ini bukan menghina profesi, tidak. Sekali lagi saya tidak. Tetapi saya cuma ingin menghimbau. Kalau 20 tahun lagi, semua pekerjaan kalian bisa digantikan oleh robot, maka ini sudah pasti pekerjaan kamu itu pasti akan hilang. Jadi pekerjaannya mungkin nggak bisa digantikan robot itu aja. Mungkin ada skill lain, mungkin jaga orang tua. Orang tua mau dijaga robot mungkin agak susah ya. Karena orang tua itu kan juga butuh seorang teman, butuh seorang tempat untuk ngobrol dan sebagainya. Nah oleh sebab itu belajarlah skill-skill baru agar kalian itu bisa mempunyai penghasilan tambahan apabila pekerjaan kalian itu digantikan oleh robot. Ya, let's say sepertilah belajarlah di komunitas Yes. Ya, belajarlah menjadi reseller contohnya. Nah, di situ akan membuat skill Anda meningkat sebagai seorang penjual. Nah, yang kedua, gaya hidupmu terlalu mantap.
Kenapa saya katakan gaya hidupmu terlalu mantap? Anda itu belum saatnya untuk meraih gaya hidup itu, tapi Anda sudah kunjungi. Contohnya, gaji Anda 4 juta 1 bulan, tapi Anda meniru orang yang gaya hidupnya 10 juta. Anda belum saatnya cicil motor, Anda sudah cicil motor. Anda belum saatnya beli iPhone, Anda sudah beli iPhone. Kenapa? Nggak tahan panas lihat tetangga. Dan akhirnya, gaya hidupmu ini melewati batas dan ambang yang seaman-amannya. Makanya selalu tunda kenikmatan. Saya selalu berkata ini, kalau dalam bahasa Inggris, delay procrastination, tunda rasa nikmat. Siapa yang nggak kepingin ngafe tiap hari? Siapa yang nggak pengen makan restoran tiap hari? Siapa yang nggak pengen nge-mall tiap hari? Nge-mall bukan berarti cuma cari hawa AC dingin, bukan loh ya. Nge-mall itu makan, nongkrong, belum saatnya. Karena memang penghasilan Anda belum sampai di level itu. Dan Anda memaksakan diri untuk menaikkan gaya hidup. Akhirnya ketika gaya hidup naik, gaya hidup itu meningkat, hidupmu semakin amburadul. Makanya ada sebuah rumus kan, fisika kan, hukum berbanding balik sama gaya kan. Kalau misalkan hari ini, kalau Anda hari ini ingin hidupnya enak dan nyaman, ya ikutilah hukum alam. Tapi kalau enggak, Anda hari ini hukum berbanding balik dengan gaya, itu karena hidupmu kebanyakan gaya. Nah, itulah saya berpesan bahwa memang tidak mudah ya untuk tidak ingin pamer. Tidak mudah kalau tidak ingin terlihat sederhana. Saya selalu berpesan di video saya, mengapa hidup terlihat miskin itu enak. Saya selalu berpesan, carilah orang-orang kaya di desamu. Carilah orang-orang kaya di tetanggamu yang sama sekali tiap hari itu cuma pakai celana pendek, kaos oblong, sandal jepit. Bahkan nggak punya mobil mewah sama sekali. Tapi dia tidak mau terlihat kaya. Orangnya sangat hemat. Nah, orang seperti inilah yang akan membuatmu hidupmu itu tenang. Kalau kalian itu memaksakan sesuatu yang belum saatnya, alhasil hidupmu akan dipenuhi dengan hutang, pinjol di mana-mana, dan terakhir ujung-ujungnya terjerat judi online. Karena Anda pengen cepat kaya itu tadi. Jadi gaya hidupmu yang mantap ini tolong dicamkan baik-baik. Belum saatnya. Yang ketiga, kurangnya pendidikan atau literasi finansial. Saya selalu bilang, uang itu harus diselamatkan. Kalau uang tidak diselamatkan, uang itu akan segera hangus. Pasti. Mengapa? Ya, Anda gajian 4 juta. Anda nggak selamatkan 1 juta. Ya habis uang 1 juta itu. 1 juta itu harus segera ditabung, entah dalam bentuk apapun. Nggak peduli. Nanti 1 juta itu Anda mau cicil mobil, cicil motor, atau apapun, mau nabung emas. Intinya semua itu harus diselamatkan. Jadi Anda jangan ngomong gaji 4 juta, Anda 4 juta. No, yang diselamatkan itulah yang benar-benar aset. Jadi gaji itu tidak sama dengan aset. Anda harus paham. Aset itu dari yang ditabung. Ditabung ini tidak dipakai. Berapa yang ditabung, itu yang jadi aset. Jadi Anda hari ini, Anda pikir gajimu itu asetmu? Tidak. Gaji itu cuma numpang lewat. Nanti bayar cicilan ini, bayar tagihan ini, bayar uang kos ini, bayar ini, buat makan, buat hidup, bla 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 bla, habis. Anda jangan pikir gaji itu sama dengan aset. No. Yang membuat Anda kaya adalah aset, bukan gaji. Aset tidak sama dengan gaji. Ini adalah literasi finansial yang paling sederhana. Saya nggak mau bahas ini lebih lanjut. Tonton video saya yang lain yang sudah saya buat 1.700-an lebih. Putar-putar terus video saya yang lain supaya Anda itu pengetahuannya ini lebih dalam. Di video kali ini saya nggak mau bahas ini lebih dalam. Saya cuma bahas sentuh ini dari satu topik, yaitu kurangnya pendidikan finansial. Dan ini tidak diajarkan di sekolah, mungkin juga tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Karena jangan-jangan guru dan dosen Anda sendiri ngerti ilmu ini tapi dia nggak praktekin. Saya selalu bilang, berapa banyak aset kamu itu adalah berapa banyak uang yang kamu simpan, bukan berapa uang yang kamu hasilkan. Uang yang kamu hasilkan itu tidak mencerminkan uang yang kamu simpan. Wih, gaji orang ini tinggi banget. Kalau nggak ada yang disimpan, sama aja, nol. Nah, jadi pesan saya kepada kalian, hati-hati dengan kamuflase atau, wih gaji gue tinggi. Hore, nanti gaji UMR naik. Akhir tahun ini saya dapat THR. Kan sebentar lagi ini bulan puasa nih ya. Bentar lagi kan bakal terima THR. Saya ingin berpesan, THR itu pun cuma numpang lewat. Nggak semestinya Anda terima THR. Nah, oleh sebab itu Anda harus mengerti apa itu gaji, apa itu aset. Ya. Nah, nomor 4 adalah tidak terbiasa punya uang banyak. Nah, ini bahaya.
Jadi misalkan kamu setiap bulan itu pegang 4 juta. Tiba-tiba, nggak tahu ada angin hujan apa, kamu tiba-tiba punya uang 100 juta di rekening. Kaget kamu. Ketika dapat uang kaget, nah ini, akhirnya gaya hidup meningkat. Ketika lifestyle-nya meningkat, tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda mulai nambah cicilan, mulai berhutang untuk aset-aset yang tidak perlu, gara-gara Anda cuma ingin terlihat kaya dan mau pamer sama teman-teman. Dan apa yang terjadi? Uang kaget inilah yang seringkali Anda tidak terbiasa. Anda terbiasa pegang 4 juta per bulan, tiba-tiba Anda dapat 100 juta. Nggak ngerti cara kelolanya, habis. Akhirnya fatal. Ketika fatal justru bukannya tambah kaya, malah tambah miskin. Nah sekarang Anda lihat foto ini. 5 fakta kampung miliarder Tuban. Sekarang ketika dapat mobil semua, sekarang harus jual ternaknya. Karena gaya hidup tiba-tiba meningkat. Ini saya sudah sering bikin kontennya zaman dulu. Saya selalu bilang hati-hati dalam waktu 1 tahun itu namanya nggak terima uang kaget, shock semua. Anda belum terbiasa terima uang begitu banyak. Dan Anda belum terbiasa terima uang yang begitu besar. Nah ketika lifestyle meningkat, tidak diimbangi oleh literasi finansial, tidak diimbangi oleh pengetahuan yang cukup, habis. Dan yang kelima, kena tipu. Saya baru saja mengundang salah seorang artis ibu kota yang cukup ternama. Siapa yang nggak kenal Jessica Iskandar? Saya juga kenal baik sama suaminya, Vincent Andrianto, di mana uang habis tertipu partner bisnis. Uang habis ditipu developer properti, uang habis ditipu. Penipuan zaman sekarang sangat rawan. Dan uang yang habis karena penipuan itu sangat tinggi. Dan penipuan ini modusnya sangat tinggi. Anda lihat seorang Jessica Iskandar ditipu oleh sesuatu yang menurut saya nggak tahu kalau. Nah silakan tonton video tersebut. Bagaimana prosedur dia bisa ditipu. Itu sangat-sangat miris. Saya kasihan banget. Tapi ya itu tadi. Bayangkan seorang Jessica Iskandar, dia bekerja dari usia 16 tahun. Dia total bekerja hampir 14 tahun di dunia entertainment. Habis begitu saja hanya dimakan oleh penipu. Coba bisa Anda bayangkan. Sekarang beliau merintis karir lagi dari bawah. Saya bilang, nggak apa-apa kah kamu? Nggak apa-apa. Anda lihat videonya. Ini salah satu contoh bahwa hati-hati dengan yang namanya penipuan. Zaman sekarang ini, bukan zaman sekarang, zaman dulu pun banyak penipuan. Bahkan saya pun juga posting video tentang scamming atau penipuan. Nah itulah hati-hati ya, jadi kena tipu. Yang keenam, kena bunga besar. Nah ini saya juga ingin berpesan. Makanya kenapa sekarang Anda lihat pinjol itu, orang kalau lihat kan mudah gitu. Oh, Anda pinjam 2 juta, cuman bunganya 50.000. Hati-hati, bunga 50.000 itu apa dulu? Bukan berarti Anda 2 juta balikin 2 juta 50.000. Anda pinjol aja belum apa-apa sudah dipotong 10%. Ya itu pinjol, bahaya banget. Dan kalau Anda nggak tahu skema pembayarannya itu bahaya. Pastikan kalau Anda pinjam bank, bunga bank, Anda harus tahu skema cara membayarnya. Kalau enggak Anda akan habis. Anda tidak akan mengerti bagaimana cara membayar hutang tersebut. Pinjol ini masalahnya sangat besar di Indonesia. Saya sudah pernah bahas videonya sama Roy Sakti. Ya, tonton video saya sama Roy Sakti. Dan itu besar banget, bunganya pinjol itu sangat besar. Akhirnya, mengapa uang Anda cepat habis? Akhirnya Anda frustasi. Anda punya penghasilan berapa, habis berapa. Punya penghasilan berapa, habis berapa. Ketika Anda sudah punya penghasilan berapa, habis berapa, itu gara-gara Anda tidak paham apa itu artinya bunga yang sangat besar. Nah, Anda lihat saya berikan sebuah ilustrasi di sini. Ilustrasi pinjaman 12 juta. Ya, Anda lihat ya di gambar ini ya. Bahwa uang yang dicairkan bukan 12 juta loh. Uang yang dicairkan itu 11,364. Dari mana 11,364? Itu kena biaya 636.000. Dari mana 636? Biaya provisi 1% 120. Biaya layanan di muka 3,87%. Biaya layanan di muka itu apa? Ya kan? Inilah pinjaman tanpa agunan yang sangat tinggi. Jumlahnya sebesar 465.000. Dan VAT biaya layanan di muka 11%, 51.000. Anda jangan melihat itu kecil. Jadi Anda itu belum apa-apa. Anda bilang, wah bunganya pinjol murah. Belum. 12 juta Anda tuh sudah terimanya 11,364. Anda belum sudah dipotong 636.000. Itu jumlah yang harus Anda bayarkan. Dan ini mungkin hanya dalam hitungan waktu maksimal sebulan. Anda tahu nggak 636 dari 12 juta itu berapa persen? 1%-nya 12 juta itu 120.000. 636 itu 5% lebih loh. Itu kan rentenir menurut saya. Berarti pinjol itu 5% per bulan. Anda nggak sadar. Dan sudah gitu Anda kalau telat bayar itu kena bunga harian. Dulu video saya dulu mengapa uangmu tidak cepat habis. Kenapa uang kita cepat habis. Waktu itu pinjol belum semarak sekarang. Sekarang pinjol sangat marak. Makanya baru-baru ini Indonesia begitu banyaknya orang-orang yang
tingkat kematian dan bunuh diri itu sangat tinggi. Baru-baru ini kan ada orang meninggal jatuh dari apartemen satu keluarga. Itu pasti 1000% kalau dugaan saya itu pasti masalah keuangan, pasti masalah finansial. Entah dia di forex, entah itu di judi, entah itu pinjol, apapun lah. Pokoknya seputar ini. Oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, pesan saya cuma satu, hati-hatilah. Semoga video kali ini menginspirasi Anda semua dan bisa membuat kita semakin sadar dan semakin paham betapa bahayanya ketika kita tidak paham tentang keuangan. Demikian video ini kali saya buat. Semoga bisa menginspirasi Anda. Sukses selalu dan salam hebat. Luar biasa.